Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Septi Latifah bersama teman-teman saya Kania Dwi Febrianti, Ari Nusarani, Iden Marvin Hafilah dari kelas 10 RPL 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi haji. Silahkan simak videonya berikut ini. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Bulan-bulan haji dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari satu kali, maka itu hukumnya adalah sunnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Syarat haji terbagi dalam dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sahaji. Syarat wajib haji adalah sebagai berikut: 1. Beragama Islam, 2. Berakal, 3. Baligh, 4. Ada muhrimnya, 5. Mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan syarat syah haji adalah sebagai berikut: 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut: 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. 2. Wukuf. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. 3. Tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. 4. Sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 5. Tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. D. Jenis haji. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Haji tamattu. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram untuk melaksanakan manasik haji. Jenis haji inilah yang mudah dan paling banyak dilaksanakan jamaah haji Indonesia. 2. Haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengajarkan haji terlebih dahulu kemudian mengajarkan umroh. 3. Haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan haji dan umroh dengan satu kali ihram. Artinya, apabila seorang jemaah haji memiliki jenis haji ini, maka jemaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jemaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban. Keutamaan haji. Adapun yang termasuk keutamaan ibadah haji diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, haji merupakan amal paling utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya,
jihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Kedua, haji merupakan jihad. Ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama engkau semua? Jawab Rasul, bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji yang mabrur. Ujar Aisyah pula setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, ini aku tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, haji menghapus dosa. Diriwayatkan dari Ammar bin As, tatkala Allah Ta'ala telah menanamkan di hatiku, aku datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, ulurkanlah tanganmu agar aku berbayat kepadamu. Rasulullah pun mengeluarkan tangannya, tetapi aku masih mengacungkan telapak tanganku. Maka beliau bertanya, bagaimana engkau ini wahai Ammar? Ujarku, aku akan mengajukan syarat. Apa syaratnya? Tanya Rasul. Yaitu agar aku diampuni, ujarku. Maka beliau bersabda, tidaklah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus keadaan sebelumnya, begitu juga hijrah menghapus apa yang sebelumnya, juga haji menghapus apa yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, umrah kepada umrah menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya presentasi tentang bab ibadah haji.